tadi. Saya katakan seperti itu karena begini loh, yang dicari-cari itu adalah kesalahan. Tapi dia sebenarnya sudah melewati itu ya. Kalau saya saat mengatakan bahwa ini sekarang fokusnya ke IKN padahal harusnya itu ke makan bergizi gratis. Itu upaya untuk memisahkan Jokowi dan Prabowo. Tapi sebelum itu, kita harus tahu bahwa kebutuhan untuk memindahkan Indonesia itu melebihi hal-hal yang selama ini kita bayangkan. Saya dulu melihat dari sesuatu yang sifatnya ini lebih ke transendental tapi spiritual ya, bahwa kenapa sih Presiden Indonesia itu harus Jawa dan Islam? Itu adalah karena ibu kota negara itu ada di Jakarta. Saat ibu kota negara ini dipindahkan, beberapa orang yang percaya spiritualisme itu percaya bahwa itu akan membuka kesempatan kepada orang-orang Aceh, Palembang, Makassar, Timur Timur, terus kemudian Papua untuk menjadi presiden juga. Tapi kalau kita menghitung sesuatu yang sifatnya di sini itu adalah tangible atau bisa diukur, ini semua adalah upaya dari Bung Karno untuk memindahkan ibu kota Nusantara itu memang ke tempat yang memang lebih ya adanya di situ. Jakarta ini kan kecelakaan, nggak sengaja. Karena dulu ada pelabuhan Sunda Kelapa, yang dulu Batavia, akhirnya ibu kotanya di situ karena mengikuti peninggalan dari Belanda. Dan ini sudah mulai nggak efektif lagi. Nah kalau usaha seperti itu, terus kita selalu salahkan. Ini kayak kita selalu nyalain bapak kita yang berusaha menyelamatkan keluarga, menyalahkan nahkoda yang melewati badai. Padahal kalau dia disuruh pegang nahkoda, mungkin kita akan tenggelam dalam waktu kurang dari 1 hari. Itu yang saya boleh katakan. Tapi apakah menurut Mas Denny Darmo sendiri, IKN ini pada akhirnya nanti akan tetap menjadi concern utama dari Pak Prabowo itu sendiri, atau seperti apa? Saya kira apapun yang terus kemudian kemarin itu, sebelum akhirnya Gibran disetujui jadi Wapres, saya pikir dua orang ini udah duduk dalam waktu yang lama, berulang-ulang, dan membahas banyak hal. Dan Pak Prabowo sudah menjadikan itu misi hidupnya. Dan saat dia, seorang serdadu, menerima sebuah misi, maka dia akan menuntaskan misi itu sampai selesai. Jadi kalau saya kira itu sudah selesai, bahwa itu sama pentingnya dengan makan siang bergizi gratis. Dan pegang kata-kata saya, itu akan dituntaskan oleh beliau. Terkait dosa-dosa yang lain seperti kasus HAM yang belum diselesaikan Pak Jokowi, itu juga menjadi banyak concern dari para netizen ya. Dan mereka pun karena wakilnya sekarang Pak Prabowo, Mas Gibran, menilai akan tetap tidak selesai kasus-kasus HAM ini. Menurut Mas Denny Darmo seperti apa? Orang-orang ini berbicara filsafat kepada orang-orang yang masih lapar. Jadi kalau kita cari-cari kesalahan itu pasti akan selalu ada. Dan kita akan selalu bisa membedil atau menembak mereka ini. Semua presiden di Indonesia kalau dikaitkan kasus HAM semuanya akan bisa dipenjara. Bahkan dihukum mati. Pak Karno apalagi mungkin ya. Atau mungkin Pak Harto. Lebih mengerikan lagi. Siapapun, itu pasti akan ada kasus HAM yang akan terjadi. Karena HAM demokrasi, kalau boleh saya katakan, ini adalah satu kreasi dari masyarakat Barat untuk mengatur dan menjajah masyarakat Asia dengan apapun yang mereka miliki. Jadi kalau mereka perlu untuk membunuh karakter seseorang di Asia atau tempat yang lain yang negara mereka ini nggak lebih maju, mereka selalu alamatkan hal-hal seperti itu. Atau paling nggak ya mereka bisa merekayasa sebuah pelanggaran HAM lalu dialamatkan kepada si pemimpin ini tadi. Jadi kalau kita boleh katakan ini sama seperti seorang kapten kapal selam. Kapal selamnya mengalami sebuah kesalahan mesin, kemudian karam dan ada di dasar samudra. Bayangkan kapten itu memiliki 100 orang kru di dalam itu tadi, kapal selam ini tadi. Nah, sedangkan untuk menyelamatkan kapal selam itu dari pangkalan itu kalau dikirimkan butuh waktu 10 hari ya. Sedangkan oksigen yang bisa dipergunakan itu hanya bertahan 5 hari. Kapten ini diberikan pilihan. Kita mati bersama-sama di situ karena nggak mungkin bisa diselamatkan, atau mengundi dan membunuh 50 orang krunya agar 50 lainnya selamat. Mau pilih yang mana? Kalau kaptennya waras, dia akan memilih membunuh 50. Nah, saya ingin katakan seperti itu karena ya kapal selam ini memiliki teknologi yang mungkin nggak boleh jatuh ke tangan musuh. Mereka punya hal-hal yang mereka sudah kumpulkan yang kalau ini ya hilang dan lenyap, maka perjalanan selama ini akan sia-sia. Nah, maka kita nggak bisa mengukur kepentingan masyarakat yang banyak sekali, 280 juta ini, dan dibandingkan dengan kepentingan orang-orang segelintir yang ya akhirnya mereka jadi korban ini tadi. Nah, akhirnya kan ini jadi kayak kucing yang ngejar ekornya sendiri, berusaha mencari-cari kesalahan dengan nilai yang ya yang kita tahu itu nggak akan mungkin bisa terjadi. Negara itu dimanapun termasuk Amerika sekalipun itu bisa berdiri karena mereka melanggar mungkin ribuan kasus HAM setiap tahunnya.
Saya boleh katakan begitu. Kita balik sedikit ke pagar laut ya, termasuk pagar laut kemarin juga udah ada yang mengaku memiliki siapa namanya? Pak Agwan sendiri kan sudah mengaku, tapi netizen sendiri menilainya dengan pengakuan ini seolah-olah memang dengan dia memiliki itu, tapi tetap harus ada persetujuan dari presiden dengan tata cara yang benar ya, maksudnya kayak ada birokrasinya lah, bahasanya seperti itu. Berarti mau nggak mau Pak Jokowi juga terseret di situ, tapi kayak apa ya, netizen menilainya kayak banyak orang yang justru melindungi Pak Jokowi dari dosa-dosanya ini nih, karena mereka juga bagian dari Pak Jokowi itu sendiri, menurut Mas. Kita bahas dulu deh. Kalian suka pergi ke mall? Oke, kalian kira mall itu tuh adalah tempat kosong, tidak bertuan, terus kita bangun, terus pengusaha akan senang ada di situ, kita senang mengajak keluarga kita jalan-jalan dan semua orang happy? Tidak. Mungkin mayoritas mall di Indonesia ini melalui proses penggusuran dan juga proses penguasaan tanah yang mungkin kita nggak pernah mau tahu. Saat kalian menyantap ayam goreng, kalian tahu nggak saat dia pertama kali hidup dan disembelih, lalu darahnya mengucur, bulunya dicabutin, dan baunya seperti apa? Sebelum terhidang wangi,